Allah ya, karena Tuhan yang Maha Esa. Ya, keluar ya bagaimana dia punya irama ya. Nah, itu boleh dijadikan satu bahagian yang kita panggil intellectual properties. Nah, dekat sini nanti Izni masuklah ke part yang hak cipta. Ya, nah so hak cipta. Ya, copyright. Nah, copyright ini nanti kita bagi ya. Ini saya discuss dulu kandungan yang mau kita discuss untuk the law of intellectual. So, hak cipta ini, copyright ini ada yang nanti kita panggil the originality. Ya, harus asli, keaslian. Nah, ya, nanti kita discuss lebih lanjut. Kemudian yang masuk hak cipta, yang masuk copyright, apa yang kita panggil dengan tangibility. Ya, wujud, karena benda itu ada wujud. Ya. Nah, kalau tadi cakap apa tadi? Loh, apa Dr. Wanto kalau tadi wujud. Saya punya suara, macam mana nak wujudkan? Mana wujud ini kena kalau suara relate to the suara, ya sounding, ya should be record. Ya masuklah ke record company lah. Ya, itu ya. Itulah maksud saya wujud. Nah, itulah kita punya hak di situ. Ya, our right in our ya sound in here ya. Lalu yang masuk hak cipta adalah work. Kita panggil work di sini karya. Karya ya, karya. Karya itu boleh dihak ciptakan. Ya, karya in here consist of the nanti ada yang kita panggil dengan literary work. Karya seni. Nah, kemudian ada dramatik. Ya, karya dramatik, musical. Ya, and then artistic. Ya, artistic work. Nah, dia karya artistik, seni. Ya, dramatik, karya dramatik. Nah, ya, masuk dia hak cipta. Lalu ada secondary and or driving work. Ya, ini karya mananya ini contoh yang dipanggil nanti ya secondary or derivative work. Ya, mananya ini yang kalau misal for example lah kita nak buat ada satu film. Ya, film. Udah ini kemudian ada satu masuk elemen lain. Ya, masuk mananya masuk the second element in this film. Ya, kerja-kerja inilah kita panggil sebagai the secondary or derivative work. Nah, ini ya. Mananya kalau kita ini sains atau apa ada modification lah. Ya. Lalu ya apa namanya yang masuk tadi sekunder ini tadi itulah tadi yang sound recording film broadcast. Nah, ini ya masuk di situ. Lalu yang masuk juga intellectual property, we want to discuss about the trademark. Ya, trademark and its protection. Ya, merek dagang. Dia punya ini ya. Apa nih? Jenama. Ya, nah itu trademark. Lalu we want to discuss about the passing off and also ownership and the last patent. Ya, ownership ini ya pastilah kalau siapa yang pemilik dia punya. Tadi kalau suara tadi, ya suara menyanyi ya termasuklah apa nih? Mimik ini yang apa? Gerak tanpa suara. Nah, itu boleh juga itu. Ya, boleh juga masuk ke yang tadi dramatik, masuk dramatic works. Nah, itu boleh dimasukkan menjadi intellectual properties. Kita yang dekat sini kalau kita sebagai apa namanya pelajar, pensyarah, researchers, kita boleh masuk ke dalam patent karena kerja-kerja kita yang ada. Termasuklah kita kalau nanti kerja kilang, kita ada hasilkan produk apa. Nah, itu yang ini mau kita discuss. Oke? Okay, now the first we want to discuss about the copyright, subsistence, copyright, hak cipta. I read first. Copyright does not protect the idea, but the independent expression of the idea. Ya, saya baca semua dulu ya. Copyright does not create monopolies, but a limited right over creative expression.
It is intended to prevent others for a defense period of time from taking unfair advantage of a person's creative efforts. Okay, protecting subject matter is governed by a Copyright Design and Patent Act 1988, okay, revised by case law in the UK and from the Court of Justice of the European Union. Yeah, the owner of the copyright has the exclusive right to do or license others to do certain act in relation to the work. Yeah, the owner or license may sue for infringement and obtain remedies such as an injunction and damage. Okay. Copyright pertama. Ya, dia katakan di sini copyright does not protect the idea, but the independent expression of the idea. Ya, jadi sebetulnya kita punya ide-ide ini mahal. Ya, makanya kalau orang kedekut itu dia tak mau bagi itu ide. Ya takut something apa. Nah, inilah yang masuk the idea. Idea ini semua ada dekat yang tadilah copyright. Ya, copyright yang masuk originality, tangibility, ya. Works, okay, and then juga sampailah trademark and then patent. Ini kan semua bermula daripada idea, ya, idea, ya. Tapi kalau untuk hasil copyright ini yang dia protect ini bukan idea tadi, tapi expression, ya, relate to the expression of the idea. Jadi idea yang ada diwujudkan. Nah, ini tadi kan mesti tangibility, ya, kewujudan, mesti ada wujud. Nah, ini copyright yang utama, ya, independent expression of the idea. Ya, yang ekspresi bebas tadilah daripada idea inilah yang dijadikan copyright. Ya. Nah, idea yang expression of this independent expression, ya, sebetulnya kan lebih mudah untuk develop, ya, in term of our expression. Makanya terkadang pun kan cepat kali ini yang namanya film berubah itu, maknanya dia punya perubahan lah. Nah, itu ya expression tadi. Ya. Nah, jadi copyright tadi yang ada, ya, ketika tadi udah dijadikan satu copyright, ya, pastikan ada owners dia, ya, ada owners. Ya, kenapa harus ada owners? Inilah tadi mau memprotek si ownersnya, dan owners ini kan ada license, ya, ada license. Maknanya apa? Supaya jangan ditiru ke pihak lain. Nah, itu ya. Nah, inilah tadi yang pasal copyright dan owner. Ya, nah pasal owner ini juga kita pun kan boleh kita imagine siapa yang akan pegang. Mananya kalau Izini tadi, ya, dia hobi menyanyi, kemudian jadi singer, lalu ada masuk ke satu recording syarikat, ya. Sekarang owner ini siapa? Si izinika atau syarikat. Nah, tuh. Mana saya di sini terkadang ini pun boleh jadi problem. Boleh jadi satu pertikaian. Siapa yang lebih dominant to obtain the benefit. Nah, itu mananya. Nah, kalau si izini directly terus bekerja dekat satu syarikat, ya, the owner itu adalah syarikat. Kenapa? Karena syarikat itulah yang membagi, ya, let's say lah gaji-gaji bulan dekat Izini. Nah, itu nanti kita discuss about the owner. Oke. Inilah yang copyright dulu, ya. Copyright ini agak banyak ini yang mau kita discuss. Saya pun mungkin kalau ada laju, kalaupun apa-apa tanya saja. Ya, copyright we want to discuss about this one consists of the first originality, ya, keaslian, and the second tangibility, wujud, and then that is work, karya.
The work consists of the literary works, karya sastra, dramatic work, karya dramatic, music work, karya musik, artistic work, karya seni. And then part of the copyright is also secondary or derivative work. Inilah karya-karya yang turunan dia, yang second lah. It is consist of the sound recording, film, broadcast, typographical arrangement of published edition. And include of the copyright also qualification. Kemudian duration of copyright. Sebetulnya sama, bukan untuk copyright saja yang punya duration. Patent juga punya duration berapa lama dia. Trademark juga punya duration. Oke, yang pertama we want to discuss about the originality. Not all creative effort is protected. For protection, the output must fall into category of works and must be original. Kita nih sorry selalu saya discuss pasal because it is law. So kita punya act, selalu ada act ada akta. Maka nanti tes 1 pun pasal yang law, akta apa yang sesuai nanti harus ada soalannya ke situ Nah, ini akta yang bersesuaian dengan originality tadi, copyright, yaitu yang dipanggil dengan Design and Patent Act 1988. Dia statekan copyright is a property right which subsists in originality literary, dramatic, musical, and artistic work, as well as sound recording, film, broadcast, and typographical arrangement of published edition. Mananya akta ini sudah mengcover keseluruhan ini kan? Seluruhan kerja-kerja ini. Dan kerja-kerja ini boleh dijadikan copyright kalau the first element should be fulfilled, yang itu adalah kena originality, origin. Ini Nah, bagaimana kita mau katakan original or not? Kan seperti itu. Nanti kalau di patent, di patent ada yang kita panggil dengan patent search. Mungkin tadi kalau izini pasal suara, sounding search lah. Macam mana saya search-nya pun saya tak pasti. Tapi kalau patent search, dia kompekan riset-riset orang lain yang sudah dipublish dekat situ. Dan sudah dipatentkan, kompekan. Dekat mana dia original. Sama kalau suara tadi, dekat mana suaranya? Sebab kita pahamkan suara seorang dengan yang orang lain, yang pertama boleh jadi tak ada sama. Kan macam itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin dia punya apa namanya? Tone dia. Naik turun nada dia. Seperti itu. Itulah dekat mana yang dia punya ini. Tarik napas dia. Berapa apa namanya? Berapa lama, berapa panjang, how many time can obtain the long time for the sound. Macam itulah. Nah, itulah. Saya pun tak pasti, tapi lebih kurang mungkin dekat situ yang kena origin. Yang tadi boleh tertarik orang untuk mendengarnya. Nah tapi yang utama adalah original, dan ini semua tadi di cover oleh Design and Patent Act 1988. Nah, ini yang dinyatakan seperti ini. Inilah mananya legal principle dia. Legal principle dia. Tadi saya nyatakan macam mana satu part of the copyright kita nyatakan original. A work is original for copyright purpose if it has originated from the others and has not been copied from another's work. For computer program and copyright database, a work is original if it is the others on intellectual creation. Nah, ini tadi Jadi kita nyatakan copyright itu adalah original kalau kita sudah boleh mengkopikan, kita sudah boleh mengcompare, membezakan
Ya, membezakan kita punya, misalnya tadi copyright itu kita punya, suara kita itu suara izini. Ya, suara izini mau kita katakan bahwasanya suara izini ini original. Kalau tadi saya katakan apa namanya nih? Saya bersuara ini mungkin saya bersuara saya dengan orang saya, yang lain menyatakan saya, kan ada orang tahu itu dari si A, si B, si C. Kan seperti itu. Kalau itu sudah pasti beza. Dan itu sudah kita pasti si A, si B yang menyatakan saya itu original. Kan seperti itu. Tapi part lain lah yang tadi yang saya katakan lah ya. Yang saya katakan tadi tone dia. Ya. Dari panjang dia boleh bertahan. Ya, tarik napas dia mungkin dekat situ. Itulah yang membezakan satu dengan lain sehingga kita bisa decide itu adalah original. Gitu ya. Nah, kita dan dekat sini bukan sembarangan sesiapa yang boleh menyatakan original. Kan ada satu syarikat yang boleh membuat copyright, yang boleh membuat patent. Ya, itu ya semuanya, sinilah dia. Okay, and then we state that originality for a copyright purpose does not demand the novelties of innovation required in order to obtain a patent. For copyright, original means that the work originates from or is the intellectual creation of the authors, its creator, and it has not been copied from another's work. Dan ya, tadi kalau dia copyright in term of the film, ya kalau kita film itu kan nyata, kita boleh tengok, ya film tajuk A, B, C, D, ya original atau tidak, ya. Nah original atau tidak, tadi kita bolehkan copyright, film itu kena masuk, sini panggil apa? Dapur rekaman juga. Kalau ya itu dah masuk di maknanya yang jelas should be record lah. Should be record by a film company. Ya, udah di record, kita punya record. Ya, kalau selalu nyatakan kan ini udah sesuai dengan undang-undang lah, ikut undang-undang. Dan itu boleh kita copyright-kan. Mananya mana? Yang original itulah yang tadi yang sudah di-record. Ya, yang kena hati-hati samalah macam kita pergi ke pahagam. Awal-awal kan dilarang untuk merekodkan seperti itu. Nah, ini yang pihak kedua yang seterusnya ketika udah ada, kalau cerita ini pun sebenarnya kan rame yang banyak masuk ke YouTube, ada saja kan itu kan, saya pun tak tahulah boleh terjadi macam itu ya. Kalau itu perkara itu di luar saya lah. Tapi itulah case-case yang banyak terjadi. Nah itu ya. Nah ini mananya yang dia katakan juga it is different ya between patent. Apa sebab patent kena ada novel. Ya. Kalau dalam copyright ini tadi mau kebebasan untuk expression. Ya, kebebasan untuk expression. Ya kan kalau kita film star itu kan ya yang paling utamanya adalah expression. Orang pandai expression, jago expression, bolehlah dia jadi film star. Ya, dia punya handsome, dia punya beautiful. Nah, itu tambahan lah. Ya, bakat itu kena ada tadi. Dan bakat yang dekat-dekat sini itulah namanya tadi ya ekspresi bebas. Ekspresi bebas tadi. Ya, ekspresi bebas ini ya ada undang-undang juga, bebas yang macam mana, tapi itu ya, itulah yang masuk yang tetap dalam line undang-undang juga yang namanya ekspresi bebas tadi. Itu mana saya yang dikatakan copyright is different it is different between there is different novelties in term of the copyright and patent. Ya, karena kalau patent ini kita kena ada novelties and innovation. Ya, tapi kalau dekat copyright ini hanya independent expression of our idea. Ya. Ini for example lah this one. Ini pasal Lego lah. Ya, Lego ini blok-blok yang masuk-masukkan. Ini ya, misalnya ini ya. Ini ada ya, for example, ini diantara Lego dengan Tico. Ya, ada dua industri. Nah, dekat sini
Yang menjadi concern soalannya adalah whether small modification made to existing drawing. Ya kan, sebab drawing ini masuk juga copyright. Ini in term of the drawing ya. Drawing of Lego bricks gave rise to a fresh copyright. Kejadian dia ini fakta dia, the original Lego bricks had been patented and were registered as design, but this had expired. Some change had been made to design and this later brick were copied by Tyco. Lego claim copyright infringement. Ya, ini maknanya mula-mula Lego punya. Ya, Lego punya in the design. Ya, tapi udah expired. Tadi kan ada saya katakan ada duration. Kalaulah 3 tahun, 5 tahun kita punya desain tadi, kalau kita punya idea tadi, lalu kita masukkan copyright, ya part of the copyright kalau drawing tadi, ya 3 tahun saja yang dia masuk tadi ini copyright. Lepas itu Lego punya ini expired. Lalu si Tyco tadi, industri Tyco memodify-nya, ya, modify-nya, merubah, ya change the design tadi. Lalu ya nampak kalau tadi ini benda nampak kasat mata ada dekat part kita punya yang tadi Lego punya, tapi ada sedikit perubahan. Lalu si Lego ini mengklaim lah in term of the pelanggaran copyright. Ya, pelanggaran of the copyright. Nah, permasalahan tadi bagaimana modification tadi? Adakah itu satu copyright, ya hak cipta yang fresh lah macam itu ya, ada ke sini. Nah, jadi ini kalau kita boleh jawab ya, based on the legal principle, di sini ya, for copyright to exist, there must be an original work, even though modification are technical significant. If they are not visual significant and are ineffective copies of the existing work, they will not give rise to a new copyright. Ya. Nah, jadi tadi kita katakan kan kalau kita bincang copyright, dia mesti original work. Ya, original work. Tadi si Lego kan sudah modification, ya sudah change. Ya. Ya siapa saja kan boleh membuat modification. Sehingga kalau sudah ada modification, ya kita katakan it is not original, ya from the nature or origin work or from the first work, ya. Nah ya boleh kita katakan if it is in term of the original, ya boleh katakan yang si Lego tadi si Tyco lakukan itu modification. Nah, in here dialah boleh menjadi satu new copyright. Yang mananya kalau itu based on the original ya. Ya. Tapi kalau based on the part-part tertentu yang dia klaim, ya misal for example lah, kalau dia ada gelas saja, gelas. Lalu pegangannya kah, tapi bentuk lainnya sama. Dia klaim yang bentuk yang sama ini part saya. Ya kalau si Lego tadi yang klaim yang itu, maka this overall tidak boleh dinyatakan sebagai new copyright. Ya part yang dia modified saja, yang new copyright. Dia mananya di sini ya. Inilah dia example 1. Lalu tangibility. Ya, copyright does not protect idea, only the particular expression of an idea. Artistic work will usually be intangible form, otherwise they could not be seen. But they do need some sort of space to exist even. Ya, dia punya statute ya or act ya sama masih ini 1988. Copyright does not sustain in literature, dramatic, ya musical work unless and until it is recorded, writing or otherwise. That is any other way.
It is immaterial whether the work is recorded by or with permission of the authors. Yeah, there will be no copyright in improper speech or a tune device while flying to guitar unless they are recorded. The recording can be made by anyone, even without the permission of the author, and recording fixation will take place and copyright will spring into existence. Dekat sini maknanya yang part of the copyright tangibility kena wujud. Ya tadi kan saya awal-awal saya nyatakan bahwasanya kalau si Ijini menyanyi, macam mana nyanyi pada pukul, udah pukul 4 ini, sedikit lagi ya, udah pukul 4. Pada saat pukul 4 ini, macam mana mau nyatakan Ijini tadi, saya punya copyright, ini suara saya yang tadi udah menyanyi lah, let's say lah, suara, based on the sound. Kan tak boleh macam itu. Dan macam mana mau dipegang itu suara, mau dipegang. Ya kalau wujud lah. Namanya wujud ini kan boleh dilihat, boleh dirasa. Kalau didengar boleh, tapi lepas itu kan hilang. Ya kalau tak ada. Nah, kalau perkara-perkara ini ya this part should be a record. Ya should be record. Ini tadi kalau suara. Ya. Kalau tadi tulisan ya should be ya written and then should be published. Ya, kalau tadi suara record in the record company lah. Nah, seperti itulah ini makna dia ya. Kalau kita ini. Nah, kemudian di sini ada dekat, kalau tadi pasal suara, di sini ada dekat impromptu speak. Ya. Impromptu speak. Ini ucapan yang dadakan. Itu kan susah juga ya, ucapan yang dadakan. Tapi selalunya kan kalau ucapan-ucapan ini kan ada orang-orang besar yang berucap ya. Dan selalu ada di record juga. Nah, bukan hati-hati ya, selalu record ini kan orang sekarang pandai edit-edit. Yang dekat edit-edit inilah yang perkara-perkara yang boleh timbul. Yang sesuai tak sesuai. Ini kita habiskan example tu aja ya. Ini between Lothar and Lamb. Ya. Concern dia, soalan dia, the existence of copyright in an impromptu speech. Maknanya adakah elemen hak cipta untuk perkara yang ucapan dadakan? Ya, for example ini for this case ya. The Earl of Rosebery made a speech. A reporter for the Times record it verbatim in shorthand, adding nothing apart from his reporting skill. The speech was published in the Times and copied by another. The issue was whether the Times had a right to sue for infringement. Okay, inilah si Rosebery Mac speech ya. Kemudian Times ini merekodnya, kemudian ada menambahkan something part in the report, lalu dipublish. Ya, Times ini adakah majalah Times atau apa, let's say lah, lalu dikopi oleh yang lainnya. Isu dekat sini, ya the Times had a right to sue, yang menyaman untuk kesalahan tadi. Ya, ini legal prinsip saya baca, the speaker was the author of written work for copyright purpose, the reporter having used skill and judgment in recording the speech using his own choice, sequence, and combination of word, editing, structure, and punctuation. Was the other. Yeah, was the author of that report the speech in original work is its own right. Ya namanya tadi kan, kalau tadi dari reporter, tadi berspeak, kemudian ada reporter rekam, ya reporter ini kan punya kepakaran untuk edit in term of dia punya speak ya, sequence and combination of the word. Nah itulah ya. Dan masa kalau dia tadi yang bagi speak, lepas speak dia pun terkadang pun tak ingat apa yang dia ucapkan macam itu. Lalu kalau dia record, dia punya kepakaran tadi, reporter tadi, dia edit something lalu dia publish. Ya kan orang kira itu kan original. Ya kerja-kerja si apa tadi si yang bagi speak tadi ya.
Nah itu, dua perkara dekat sini. Ya apapun, dekat perkara ini apapun yang mempunyai original, yang memegang lah ya, kalau ini terjadi ya, yang memegang speak yang original dengan speak yang sudah dimodification, kan si reporter tadi. Ya kalau kita mengkiskan permasalahan ini, ya ada dua perkara ini dekat si reporter yang punya record. Yang punya record ya. Nah, kalau tadi sampai mengisukan satu pelanggaran, ya itulah semua kena proof-kan. Ya kena proof-kan. Nah, inilah depend on the reporter tadi. Ya susah kalau perkara-perkara ini susah mananya karena case ini perkara ini ada di reporter. Terkecuali reporternya tadi tidak seorang. Nah, inilah boleh diisukan menjadi siapa yang mana yang benar. Nah, dia mananya inilah yang contoh untuk example 2. Oke? Ada apa-apa? Soalan? Oh, Doktor. ada sikit saya nak tanya sikit, Doktor.